tapi berdasarkan kisahnya secara langsung dari kisah fiksinya itu sendiri yang ditulis oleh The Grimm Brothers. Penyihir ini dimulai dengan merubah wujudnya sebagai seekor singa yang buas. Hai guys, udah lama banget ya kita ketemu. Kembali lagi ke channel aku, Sultan Setia Negara. Ya, itu nama channel YouTube aku lah. Kita emang udah lama banget ya berjumpa. Aku udah lama banget nih membuat video, sekian lamanya mau cari ide atau gimana gitu. Aku juga punya beberapa jadwal juga buat kuliah, tapi juga bingung juga buat aku pribadi ya mencari jadwal buat bikin video. Well, anyways, aku balik lagi buat bikin video. Dan video kali ini dari sesi inspirasiku ini, aku bakal ngebahas tentang cerita yang kita kenal sebagai cerita Puss in Boots. Yap, cerita tentang kucing yang bisa ngomong, yang punya sepatu boot. Dan ceritanya ini memang menarik juga buat beberapa anak-anak yang udah mengenal Puss in Boots. Bahkan yang bagi yang udah mengenal film Puss in Boots yang sudah sekitar part 1 atau part 2 yang kita kenal mungkin ada di Global TV atau channel negeri kita. Sedangkan movie Puss in Boots itu terinspirasi dari kisah Puss in Boots itu sendiri. Bagaimana ceritanya? Kita mulai dengan orientasinya. Jadi ceritanya dimulai dari tiga saudara yang merupakan anak-anak dari seorang pemilik kincir angin. Bisa dibilang orang-orang Jerman sih, soalnya kan emang ciri khasnya itu memiliki kincir angin. Ceritanya si bapak ini yang memiliki tiga anak mau meninggal. Sedangkan dia mau menitipkan wasiat, malah wasiatnya itu berupa warisan buat anak-anaknya. Si bapak ini berencana untuk membagi warisannya. Kincir angin dibagi buat anak sulungnya dan keledai dibagi kepada anak tertengah, sedangkan adik yang terkecil, anak terkecilnya itu diwariskan seekor kucing. Jujur juga kaget sih, kenapa adik terkecil kayak kasihnya yang kasihan banget gitu loh. Tapi padahal zaman sekarang biasanya anak terkecil, adik terkecil gitu kan selalu dikasih yang lebih banyak daripada yang tertua gitu. Well, anyways, kembali ke ceritanya tadi. Jadi mereka bertiga udah dapat warisannya semenjak udah meninggal bapak mereka. Anak bungsu ini ngerasa ngeluh kenapa dia punya kucing. Kayak kucing itu nggak berguna banget, paling cuman kerjanya nangkep tikus. Habis itu si adik bungsu ini berencana mau menyukur kulit kucing itu dan menjadikannya sarung tangan. Dan kucing itu tiba-tiba ngomong, "Hei, jangan cukur aku dulu dong. Aku janji aku bakal bantu nyari duit lah. Jangan cukur aku dulu, aku pasti bakal bantu kamu buat berguna kok." Pasti adik terkecil ini merasa kaget gitu. Dia cuma ngangguk aja. "Oh iya, ya udah. Terus rencana kamu bakal ngapain, Cing?" Kucingnya mikir. Si kucingnya berencana buat meminjam beberapa duitnya. Malah bukan minjem sih, lebih kayak minta gitu ya. Habis minta duitnya, kucing itu berencana untuk membeli sepatu boot. Si adik terkecilnya heran gitu loh. Kenapa kucing mau beli sepatu boot? Padahal kayak mendingan duit buat beli Whiskas atau apa gitu. Tapi malah beli sepatu boot yang cuman dipakai ke kaki, terus cuman kayak buat bergaya-gaya doang. Tahu-taunya si kucing ini yang disebut sebagai Puss ini, si Puss pergi ke hutan dan menyiapkan sebuah kantong untuk menangkap yang dikenal sebagai burung puyuh, tapi di tempat barat sana dikenal sebagai burung partridge, yang kita bisa bilang sih kayak mirip-mirip ya sama burung puyuh gitu. Beberapa waktu si Puss menggunakan kantong itu untuk jebakan burung-burung puyuh tersebut, sampai akhirnya ada banyak burung puyuh yang terjebak di jebakan si Puss. Wah, pinter juga si kucing itu ya. Habis itu dibawa kantong isi partridge atau burung puyuh tersebut menuju ke istana sang raja. Si Pus juga sempat dihalang sama pengawal yang di depan gerbang. "Hei, kucing, ngapain kau di sini? Kau tidak punya urusan apa-apa dengan sang raja." Si Pus bilang, "Saya ada urusan kok. Saya pernah dengar-dengar gosipan kalau sang raja ini doyan banget burung partridge loh. Dan di dalam kantong ini isinya burung partridge kesukaan beliau. Jika Anda mengizinkan saya akan memberikannya dengan sukarela dan akan janji pergi dari istana ini." Pengawalnya kasih izin ke Pus karena percaya kalau di dalam kantong yang dibawa si Pus itu ada burung partridge. Sampai di saat-saat raja bertemu dengan Pus, si raja ini terkejut dan takjub.
Dia baru tahu aja kucing yang memakai sepatu bot dan bisa ngobrol, menurut dia lucu gitu. Habis itu si Pus mempersembahkan burung partridge-nya kepada sang raja, dan sang raja sangat takjub dengan apa yang dilakukan si Pus dan bertanya apa tujuannya untuk memberi burung partridge tersebut. Si Pus malah mengaku-ngaku kalau burung partridge ini sebenarnya bukan semurni-murni dari dirinya, tapi berasal dari pemiliknya sendiri, yaitu seorang pangeran. Dari cerita tersebut ada yang bilang seorang marquis, ada yang bilang seorang graf, tapi kalian bisa menyimpulkannya sebagai pangeran atau mungkin raja bawahan gitu ya. Tapi kalau buat aku sih, aku lebih mengenalnya itu seorang marquis. Oke, yuk coba fix ya kita manggilnya seorang marquis gitu ya. Si Pus ceritanya memiliki pemilik seorang marquis yang ceritanya memerintahkan si Pus untuk mengantar burung partridge atas nama hadiah dari seorang marquis kepada sang raja. Sang raja sangat takjub dan dia ngobrol beberapa waktu dengan si Pus, ngobrolin tentang si marquis, sampai akhirnya si Pus pergi dari istana sang raja dan menceritakan semuanya kepada adik terbungsu atau yang dikenal sebagai marquis, yang kita kenal sebagai rencana akal-akalannya si Pus. Juga bingung lah, ntar kalau ketahuan bohong gimana gitu ya, ternyata bukan marquis atau pangeran yang diharapkan sang raja. Pusing juga beneran dah. Sebelumnya si Pus waktu masih di istana, dia juga dikasih hadiah dari sang raja atas rasa terima kasih sang raja. Duit itu juga dipakai untuk diberikan kepada yang kita kenal si Marquis ini, atau si Marquis KW gitu ya. Si Marquis KW ini terima duit hadiah dari sang raja dan si Pus menceritakan semuanya kepadanya. Kalau dia cerita tentang dia punya pemilik seorang marquis, yaitu dirinya sendiri. Habis itu si Pus bilang kemungkinan besar si raja mau bertemu dengan si marquis. Malah si anak bungsu ini kaget. Dia bingung bagaimana apa yang bakal terjadi kalau ketemu dengan sang raja, kalau ternyata emang kenyataannya dia bukan seorang bangsawan sama sekali. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian si raja beneran datang untuk menjenguk si marquis. Si raja sebenarnya emang belum tahu kemana wilayah kerajaan si marquis yang diceritakan Pus. Dan habis itu emang kebetulan sang raja melewati jalan yang dijalani si anak bungsu dengan si Pus. Si Pus melihat kereta kuda raja lewat di jalan mereka. Si Pus langsung mikir cepat apa yang mau dia lakuin. Tau-taunya pinter-pinternya dia rencanain si yang kita kenal marquis KW ini disuruh untuk mandi di sungai dan baju-bajunya disembunyikan. Pas banget si raja lewat, terus si raja dipanggil sama Pus. "Wahai sang raja, saya sedang bersama dengan marquis, sedang mandi di sungai sini. Tapi kita sedang kena musibah, dirampok sama orang-orang bingusan. Apakah kita boleh meminta tolong kepada Ananda sang raja untuk mendapatkan baju bagi sang marquis karena kena musibah?" Ternyata si raja emang bener-bener baik banget. Akhirnya si raja menawarkan baju yang terbaik kepada si marquis KW ini, dan akhirnya beneran si anak terbungsu ini udah bener-bener kelihatan seorang marquis atau seorang pangeran atau graf. Ya emang seorang marquis lah, kita fix. Habis itu yang kita kenal marquis KW ini tiba-tiba aja langsung mendapat cinta pandangan pertama. Di depannya ada seorang putri dari seorang raja. Baru saling natap-menatap aja, sang putri merasa naksir juga sama si marquis KW ini. Habis itu, si Pus langsung memikirkan rencana baru. Setelah itu, apa yang harus dia lakukan? Dia langsung berpikir untuk mencari istana. Untuk itu, dia mau melakukannya dengan cepat, dengan mencari seekor kuda dan buru-buru untuk pergi mencari istana. Dan beruntungnya si Pus menemukan sebuah ladang, taman kayu, dan peternak yang sudah ada beberapa pekerja. Si Pus pertama menemui para pengurus ladang dan ditanya, "Wahai para penduduk, siapa yang memiliki ladang ini?" Dan para penduduk berkata, "Ladang ini dimiliki oleh penyihir. Penyihirnya sakti ya?" "Oh iya, penyihirnya sakti," kata mereka. Terus si Pus bilang, "Tapi nggak tahu juga nih kalau dilakuin di real life atau gimana tuh. Aku juga tak gregetan ya kalau itu beneran terjadi. Itu idenya bakal berhasil apa enggak." Si Pus malah bilang kalau para penduduk di ladang itu disuruh oleh Pus untuk mengaku-ngaku ladang ini dimiliki oleh seorang marquis. Jika tidak mengatakan itu, maka Pus bersumpah akan membunuh mereka. Ya aku juga memang bingung juga sih gimana ceritanya. Satu kucing ngebunuh ribuan orang. Tapi orang-orang pada takut-takut aja gitu loh ngelihat Pus. Ya namanya cerita fiksi juga ya.
Tapi ada kemungkinan juga pusnya ternyata ada Deepest Darkest. Habis itu, si pus melewati sebuah hutan yang dipenuhi kayu dan dipenduduki oleh para penebang pohon. Para penebang pohon ini ditanya oleh pus, siapa pemilik pohon ini? Atau dibilang, siapa pemilik hutan pohon lebat ini? Dan dijawab sama para penebang pohon, hutan pohon ini dimiliki oleh sang penyihir. Penyihirnya sakti ya? Iya, penyihirnya sakti banget. Terus si Pus memberi perintah yang sama penduduk yang memiliki ladang, kalau si Pus bakal nyuruh mereka untuk mengakui pohon itu dimiliki oleh seorang marquis. Kalau tidak, Pus akan membunuh mereka. Dan seperti para penduduk ladang, para penebang pohon juga percaya-percaya aja sama kata-kata Pus. Habis itu, si Pus langsung lintas menuju peternak yang dimiliki oleh para peternak. Peternakan itu dipenuhi oleh para peternak dan si Pus bertanya dengan para peternak tersebut, "Wahai para peternak, siapa yang memiliki peternakan ini?" Para peternak menjawab dengan jawaban yang sama, "Peternakan ini dimiliki oleh seorang penyihir. Penyihir yang sakti, bisa berubah wujud, pokoknya memiliki sihir yang sangat kuat." Si Pus langsung berkata dengan perkataan yang sama, menyuruh para peternak untuk mengakui bahwa peternakan ini dimiliki oleh marquis. Atau tidak, si Pus bakal membunuh mereka. Tapi ya menurut aku sih ada kemungkinan kalau para peternak ini nggak percaya aja. Tapi ternyata untuk ketiga kalinya ini aja, triknya si Pus masih bekerja. Si Pus masih ngancemin mereka. Mereka langsung ketar-ketir, mereka takut dibunuh oleh Pus. Heran dah aku kalau misal diancemin sama kucing kayak begitu. Kucing bisa apa coba? Habis itu, si Pus langsung menerobos menuju istana sang penyihir. Si Pus bertemu dengan penyihir yang memiliki wujud aneh, tapi Pus memberanikan dirinya untuk bermusyawarah dengan penyihirnya secara langsung. Si Pus memulainya dengan memuji si penyihir, "Wahai sang penyihir, saya datang untuk menemui diri Anda." Sang penyihir itu menjawab, "Apa urusan Anda untuk menemui saya? Anda cuman kucing." Si Pus langsung menjawab, "Ya, memang saya seorang kucing. Tapi saya mendengar beberapa gosip dari para penduduk yang dikuasai oleh Ananda bahwa Anda ini adalah seorang penyihir yang sangat sakti. Saya jujur merasa untuk tidak percaya dengan kesaktian Anda. Jadi saya datang untuk melihatnya secara langsung," kata Pus. Habis itu si penyihir langsung menunjukkan beberapa trik. Dia menunjukkan, menurut aku ini, kalau si penyihir ini bakal menunjukkan beberapa wujudnya, tapi berdasarkan kisahnya secara langsung dari kisah fiksinya itu sendiri yang ditulis oleh The Grimm Brothers. Penyihir ini dimulai dengan merubah wujudnya sebagai seekor singa yang buas. Langsung si singa yang diwujudkan penyihir itu menakut-nakuti si Pus. Si Pus langsung ketar-ketir, hampir merasa pingsan. Si Pus langsung mengakui, "Wahai penyihir, berhentilah jadi singa. Saya sangat mengakui dengan kesaktian Anda." Habis itu, si penyihir merubah wujudnya kembali dengan wujud semulanya. Habis itu, si Pus langsung muter otak. Langsung mikir-mikir buat ngomong kepada sang penyihir, "Wahai penyihir, mungkin Anda merasa berubah jadi singa gampang karena ukurannya besar hampir seukuran dengan Anda. Bagaimana jika berubah wujud dengan ukuran yang sangat kecil, mungkin kayak seekor kecoa atau semut mungkin?" Habis itu si penyihir langsung memutuskan untuk berubah menjadi seekor tikus. Dari wujud tikus ini, si penyihir langsung bilang, "Anda bilang sulit untuk berubah jadi ukuran kecil, lihat saya sudah berubah jadi seekor tikus. Habis ini apakah Anda mau saya berubah jadi kecoa?" Dengan buru-buru, si Pus langsung makan si penyihir yang berwujud tikus itu, dan akhirnya si penyihir tewas dimakan oleh Pus. Dan ternyata si Pus mengetahui di mana para penduduk seperti para petani ladang, para penebang pohon hutan, dan pemilik peternak, ternyata mereka mendapat kutukan untuk mereka semua tertunduk oleh sang penyihir. Karena si penyihir sudah meninggal, kutukan tersebut sudah berakhir, dan si Pus langsung buru-buru menuju gerbang depan. Udah nyampe aja momen yang tepat. Sang raja membawa kereta kudanya dan menemui petani ladang, menemui penebang pohon di hutan pohon, dan peternak di peternakan, yang mereka semua di 3 lokasi itu langsung mengakui kalau ladang, hutan pepohonan,
dan peternakan itu semuanya dimiliki oleh sang marquis. Si anak bungsu ini sampai kaget, kok bisa ya tiba-tiba ngaku kalau semua 3 tempat itu milik dia sendiri. Dia merasa takjub dengan kucingnya itu. Sampai di istana, Sipus menyambut sang raja dengan penuh hormat dan menyeru bahwa istana tersebut dimiliki oleh seorang marquis pemiliknya yang agung. Si raja merasa takjub dengan istana, dengan aset-aset sang marquis yang memiliki sebuah ladang, pepohonan, sama peternakan, sampai akhirnya sang raja berencana untuk menjodohkan putrinya kepada sang marquis. Sang marquis telah menikah dengan putri raja dan sang marquis telah hidup bahagia sebagai seorang bangsawan. Dan itulah bagian ending dari ceritanya. Dan moral dari cerita ini udah jelas kalau Puss in Boots ini menunjukkan, menginspirasikan kepada kita para kaum Adam bahwa kita emang dibuild, diciptakan untuk berusaha mencari mata pencaharian. Walaupun si Puss emang kadangkala memiliki beberapa trik yang licik, memiliki pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak benar menurut pemikiran-pemikiran moralitas dan pemikiran yang religius, khususnya di negara tanah air kita patut untuk mengambil sisi positif, dimana kita bisa mengambil sebagai inspirasi. Kalau sisi positif dari moral yang ditunjukkan Puss in Boots adalah kita sebagai laki-laki memang dibuat harus kuat untuk mencari mata pencaharian, dan kita diciptakan untuk wajib mencari nafkah dan mencari target, dan sampai kita bisa mengejar target tersebut. Seperti yang pernah dikatakan seorang dokter psikolog, Dr. Aisyah Dahlan, dia pernah berkata bahwa laki-laki itu adalah makhluk pemburu. Dimana kita ini, kalau kita pikirkan secara baik-baik, kita ini adalah pemburu, dimana kita mau mengejar target hidup, mengejar target untuk menyejahterakan keluarga, bahkan keluarga masa depan kita, yakni keluarga rumah tangga kita sendiri. Video ini cuma sebagai penyemangat, bukan buat video so suci atau gimana ya. Semoga video ini bisa menjadi pengingat buat kalian dan selalu menjadi inspirasi buat kalian. Ingatlah untuk mencari inspirasi dimanapun dan kapanpun. Dan I'll see you in my next video di channel Sesi Inspirasi aku.